Halo brother, kita kali ini udah ada di iOS 16.6 officialnya. So, apa aja yang baru dan perubahan fitur serta bugs yang terjadi di iOS 16.6 official yang baru aja dirilis sama si Apple? Let's go, akan gue ceritain di video kali ini. Oke, di iOS 16.6 official gue coba install di iPhone XR punya gue. Terus update-nya sekitar 500-700 MB kalau kita dari iOS 16.5 tergantung tipe iPhone lu, iPhone apa. Tapi misalkan lu pakai versi beta ke versi RC-nya update-nya lumayan gede sekitar 5 gigaan karena jatuhnya itu kayak nge-flash ulang gitu. Sementara kalau lu udah ada di versi RC-nya ternyata nggak ada lagi update ke official karena versi RC sama aja kayak versi official. Untuk build numbernya juga sama baik di versi RC1 yang kemarin beserta versi official yang kali ini dirilis sama si Apple. Ada di 20G75. Lalu adanya juga update dari modem firmware-nya. Kalau lo lihat di sini, sebelumnya modem firmware-nya itu ada di 5.03.0. Tapi setelah update ada di 5.03.01. Ada sedikit perubahan. Dan siap-siap biasanya kalau ada modem firmware update kayak gini, HP-HP X-Inter yang ilegal yang nggak ngebayar pajak, bakal ke-refresh sistemnya dan bakal kehilangan sinyal mayoritas kayak gitu. Coba kalian yang ngalamin kehilangan sinyal, emailnya keblokir dan gak lagi bisa pakai SIM card. Komen aja di kolom komentar. By the way, handphone gue juga ini adalah iPhone X-Inter, tapi memang ini aktif sebelum pemberlakuan email di September 2020, jadi masuk whitelist dan aman-aman aja mau update kapanpun. Oke, kita cek juga iPhone storage-nya. Untuk loadingnya ini lumayan agak cepat, nggak ada masalah sama sekali. Kita bisa cek juga untuk iOS-nya di sini terlihat normal-normal aja untuk iOS-nya, size-nya ada di 9,37 GB. Sementara untuk di sistem datanya juga nggak ada masalah, nggak ada pembengkakan atau error-error, ada di 4,14 gigaan. Ya, untuk sistem data ini biasanya angkanya naik turun tergantung banyaknya aplikasi dan data di iPhone lo. Oke, kita maju untuk ngecek baterai health-nya. Di iPhone punya gue ini, baterai health-nya kita cek dan masih aman-aman aja, masih normal, masih di angka 79%, nggak ada penurunan baterai health. Kalaupun di iPhone lo ada penurunan baterai health, sebetulnya itu nggak masalah sama sekali, karena sistem baru iOS baru biasanya mengkalibrasi ulang kondisi baterai lo, jadi nggak masalah. Di sini gue pengen ngingetin lagi beberapa fitur yang ternyata di beta 1 dulu ada dan sampai saat ini secara rilis official ternyata belum dimunculkan juga sama si Apple, yaitu fitur kontak key verification. Jadi kalau kita search di menu setting di sini, fitur ini nggak ada lagi, nggak muncul lagi. Kalau di beta 1 waktu kita search itu bakal muncul karena memang fiturnya sudah ditanamkan sama si Apple. Fitur kontak key verification ditambahkan sama si Apple di iMessage untuk mengawasi pesan bahwa pesan yang kita kirim adalah benar-benar pada orang yang dituju, bukan kepada spy atau mata-mata yang mencoba untuk memata-matai pesan kita. Dan jika ada aktivitas yang mencurigakan di pesannya, maka bakal muncul notifikasi pemberitahuan ke kita sehingga kita bisa lebih aware lagi. Lalu ada satu fitur lagi yang ternyata hilang juga dari peredaran iOS 16.6 official ini, yang sebelumnya di versi betanya itu pernah ada, yaitu fitur screen recording dengan menggunakan Siri. Hai Siri, screen recording. Setelah gue coba untuk melakukan instruksi atau perintah ke Siri ternyata nggak works karena memang fitur ini di take out sama si Apple. Dan isunya fitur ini mungkin aja akan ada di iOS 16.7 jika memang nanti akan ada update di 16.7 atau bisa juga dirilis di iOS 17 official nanti. Dan jika akhirnya dirilis di iOS 17, maka iPhone 8, iPhone 8 Plus, dan iPhone X atau iPhone X tidak akan kebagian fitur kontak verification dan screen recording via Siri nantinya. Kita tunggu aja kayak gimana perkembangannya. Di iOS 16.6 ini sebetulnya sama sekali nggak ada fitur-fitur baru yang mentereng atau upgrade masif yang berasa, cuman perintilan-perintilan kecil aja dan lebih kepada perbaikan isu bugs dan juga security update. Salah satunya cuman ada redesign di menu coverage device-nya aja. Jadi secara fungsi tidak mempengaruhi sama sekali, lebih kepada update informasi atau update dari tampilannya aja. Kita beralih ke performance. Ya, setelah pemakaian kurang lebih 2 harian di iPhone XR punya gua, secara performance ini gua rasain lebih baik daripada iOS 16.5. Dan secara umum ini lebih smooth sebetulnya daripada iOS 16.5, nggak gampang panas dan cukup stabil. Dan untuk performa ini gue juga melakukan pengujian dengan menggunakan Geekbench, didapat skor untuk single core-nya itu 1108,
Sementara untuk multicore-nya 2656. Skor yang average aja, yang biasa aja, normal aja, nggak ada masalah secara angka. Lalu untuk GPU-nya didapat skor 5448, nggak ada masalah juga. Untuk daya tahan baterai juga menurut gue ini tergolong cukup oke, normal aja, nggak ada isu yang berlebih, nggak ada overheat, nggak ada drop yang berlebih, nggak ada bugs-bugs yang lain untuk urusan baterainya, aman-aman aja. Tapi untuk bug sendiri gue nemuin di notification center waktu kita ngelakukan lock screen. Jadi kalau ada notifikasi yang masuk, kita coba untuk mengexpand atau meng-swipe notifikasi yang ada di lock screen, masih ada aja bug yang kayak nge-lag gitu, nggak smooth dan masih sangat berasa patah-patah banget. Isu ini udah cukup lama ya, dari mulai versi beta, bahkan di iOS 17 juga terdapat isu yang ada di notification center ini. Gue berharap isu ini, bugs yang terjadi di notification center yang patah-patah ini bisa terselesaikan di update berikutnya, karena cukup lama menurut gue kejadian ini terus berulang. Namun bugs-bugs yang lain gue belum nemuin, baik dari kamera aman, Face ID aman, lalu aplikasi-aplikasi yang biasa gue gunain sehari-hari kayak sosmed, m-banking juga nggak ada kendala, aman-aman aja, normal-normal aja. Tapi kalau kalian ngalamin bugs-bugs yang aneh-aneh di iPhone kalian setelah update iOS 16.6, coba komen aja di kolom komentar bugsnya kayak gimana dan pakai iPhone apa. Dan apakah iOS 16.6 ini cukup recommended untuk diinstal? Menurut gua kalau lo sekarang ada di iOS 16.5 sebaiknya lo install aja. Karena menurut gua pribadi ini jauh lebih baik daripada iOS 16.5. Thank you for watching, support terus channel ini, see you next video, bye bye.